Oke guys, jadi di video kali ini gue mau mereview grinder manual terakhir yang dikirimin sama The Biji Kopi ke gue ya. Kemarin itu gue sudah review Easy Presso K Ultra ya, sama Easy Presso yang J series. Nah kali ini gue mau mereview Easy Presso ZP6S. Oh ya, ini barangnya. Kemasannya seperti biasa gini ya. Tuh ya, cuma kardus gini aja. Oke, langsung aja kita buka. Setiap teman-teman beli, teman-teman dapat apa aja ya. Ya pertama, ini teman-teman langsung akan dapat satu unit grinder dengan carrying case-nya seperti ini. Ini bentuknya tabung bulat ya. Lalu di dalam sini ada kayak semacam brosur. Nggak ada apa-apa tuh, teman-teman bisa cek manual booknya. Teman-teman tinggal scan aja barcode-nya gini. Nanti teman-teman langsung cek sesuai dengan grinder yang teman-teman mau tahu manual booknya seperti apa. Oke, langsung aja kita buka. Nah ini bagus lah ya untuk build quality-nya. Tuh di dalam seperti ini dia ada kayak buat pemisahnya. Tuh ya, ini buat masukin handle sama grindernya sendiri ada di sini. Ada strapnya juga. Oh ya, seperti inilah. Oke, jadi menurut gua oke banget ya, dan ini aman. Terus ini bener-bener detailnya tuh diperhatikan banget. Teman-teman lihat ya, di sini kayak ada lidah gini. Nah ini jadi ketika nanti ditutup ya, supaya si kepala ini nggak ngebentur-bentur ke body grindernya. Oke, langsung aja keluarin. Oke, unitnya seperti ini warna silver teman-teman ya. Terus di sini handle-nya sama semuanya, cuma beda bagian atasnya aja. Lalu selanjutnya di sini ada kayak kertas lagi tuh, sama ada kuasnya seperti ini ya. Kuas dua warna seperti biasa tuh ya, ada warna hitam dan warna kecoklatan tuh ya. Ini manual booknya yang kecil banget dan ada bahasa Indonesia juga ya, menurut gua satu nilai tambah lah ya. Oke, langsung aja gue fokus ke grindernya sendiri. Oke, sekilas kalau teman-teman lihat seperti ini grindernya, bodinya mirip kayak K Ultra teman-teman ya. Dia ini untuk pemutar grind size, yang untuk pengatur grind size ini ada di atas. Tuh ya, seperti ini. Nah terus di bagian sini juga ada titik warna merahnya, teman-teman lihat ya. Tuh. Oke, kayak gini. Cuma bedanya adalah dia agak lebih slim. Terus untuk tempat penampung bubuk kopinya dia diputar teman-teman. Tuh, seperti ini. Ya. Untuk bodinya sendiri ini oke banget menurut gue ya. Dari semua line up yang sudah gue review, ini benar-benar bodinya solid. Terus menurut gue nggak ada komplain lah soal build quality-nya ya. Lalu untuk bodi atas ini benar-benar sama kayak K Ultra. Dia dari kayak leather gini. Terus ada brandingan. Oke, seperti ini di kulitnya kayak di emboss gitu. Sama di bagian sini juga ada lagi logonya Easy Presso ya. Nah terus untuk membuka burnya seperti apa, ini sama kayak K Ultra teman-teman ya. Jadi ini di teman-teman tahan aja nih, ini terserah ya teman-teman mau diputer ke 0 mau enggak, tapi di sini gua akan puter ke 0 aja. Tuh, dia langsung kebuka, gampang banget bukanya. Lalu perhatikan di bagian atas ini ada ring lagi, ring yang ada lubang-lubangnya teman-teman lihat ya. Tuh ringnya ada lubang-lubangnya, ini hati-hati hilang. Jadi ketika teman-teman lepas langsung diginin aja, teman-teman keluarin. Tuh ya, jadi dia seperti ini teman-teman ya, lubang-lubang gini. Oke, terus burnya teman-teman dorong ke bawah aja pelan-pelan. Nah udah lepas. Nah gua ke bodinya dulu. Di sini ada 3 buah bearing, ini sama kayak K Ultra. Kemarin tuh yang di K Ultra gue bilang bearingnya cuma ada 2. Gue ada sedikit salah karena tidak terlalu kelihatan. Yang pasti ini teman-teman lihat ya, di bagian atas itu ada 2 buah bearing. Satu di bagian atas ini yang kecil, satu lagi yang agak ke bawah yang agak besar. Terus di bagian dalam atau yang paling bawah di sini ada bearing lagi. Tuh, ya, ada bearing lagi teman-teman. Yang mana ini putarannya benar-benar presisi banget, presisi sekali teman-teman ya. Nah terus ini teman-teman lihat ya, kayak ada ringnya. Nah ringnya lagi-lagi dia ada 2 sisi yang berbeda. Satu di bagian atas yang ada topinya kayak gini ya, tuh ya, kelihatan ya, kayak ada topinya ini bagian atas seperti ini. Satu lagi yang rata. Nah nanti teman-teman pasangnya yang bagian ada topinya itu menghadap ke atas ya, jadi gini, masukinnya seperti ini. Oke,
Lalu selanjutnya di sini ada per, lagi-lagi pernya ciri khas Easy Presso, tidak terlalu besar, tapi ini tensionnya menurut gua kuat banget karena tebel. Dan ini burnya itu dilengkapi atau ditahan kayak sama snap ring teman-teman ya. Ini hati-hati menurut gua, burnya teman-teman gak usah lepas-lepas ya, yang bagian baut bawahnya ini. Ini benar-benar teman-teman diemin aja. Nah ini dia masih 6 axis teman-teman ya. Sama seperti Easy Presso yang J series, tapi kalau dari segi konsistensi grind size ini gue merasa ya si ZP6S ini lebih bagus dibandingkan yang J series. Ya memang kalau dari segi harga memang tipe yang ini lebih tinggi gitu ya. Tuh, burnya seperti ini teman-teman lihat. Tuh ya. Burnya seperti ini. Masih 6 axis. Terus teman-teman perhatikan nih ya dari burnya tuh. Ini benar-benar bagus banget. Balik lagi bahannya stainless dan pengerjaannya ini sistemnya dengan CNC. Oke, jadi sudah pasti dari segi ketahanannya segala macam ini benar-benar kuat lah teman-teman, gak usah ragu. Lagi-lagi teman-teman yang ngerti kualitas barang ketika pegang pasti udah tahu oke, ini memang kualitasnya bagus banget. Ya. Terus sebelum pasang make sure ini teman-teman lihat ya. Nih. Di bagian sini tidak ada gap kan? Nih ya, dari yang dalam sama ring yang bagian atas tidak ada gap. Ini teman-teman jangan sampai nanti pasangnya dia ada gap seperti ini. Nah, kelihatan ya? Ada gap nih. Tuh, kelihatan nggak? Ada gap kan? Nah, ini salah. Jadi teman-teman, ringnya teman-teman putar ke arah kanan atau berlawanan dengan arah jarum jam sampai di dotnya ini yang merah ini ada di angka 0. Oke, artinya grinder ini sudah, kalau teman-teman pasang dia tuh sudah ada di angka 0 atau antara inner bur dengan outer burnya ini nempel. Oke, pasang. Lalu pasang lagi yang ada lubang-lubang ini untuk penahan ya. Pasangnya pelan-pelan aja karena yang bagian penahan atas ini harus masuk dulu ke dalam. Lalu ini tekan teman-teman ya. Tekan, ini tekan ke atas sampai mentok nih. Baru teman-teman pasang. Nah, untuk penahan atasnya, ini teman-teman lihat di bagian bawahnya itu kayak ada bola kecil. Nah, ini menghadap ke bawah. Oke, jadi langsung dipasang aja. Dikencenginnya teman-teman nggak usah pakai tang, nggak usah pakai apa, cukup pakai tangannya cukup. Oke. Ketika sudah terpasang, artinya ini ketika teman-teman posisikan dotnya di angka 0, burnya pasti tidak akan bisa berputar atau bur antara inner bur dan outer bur itu sudah nempel, tuh ya, nggak bisa muter nih. Oke, ketika teman-teman putar ke arah yang lebih kasar, let's say 1, dia udah bisa muter. Dan di angka 1-nya ini tidak ada suara gesekan bur. Tuh. Tidak ada gesekan bur. Jadi menurut gua ini presisi banget. Terus muternya juga mulus tuh. Oke, terus nextnya gua akan kasih lihat ke teman-teman untuk konsistensi gilingannya seperti apa. Ya nanti yang paling kasar ada di nomor 9 atau jadi di sini ketika gue putar ke arah yang lebih kasar, ya ini kan di 8 nih. Ya 8 seperti ini gue putar lagi sampai ke 0 teman-teman. Ya sampai ke 0 gini. Nah ini gue anggapnya nomor 9. Terus yang medium atau yang sedang itu di nomor 5, yang paling halus di nomor 1. Oke, lanjut. Oke guys, jadi ini sudah gue siapkan. Seperti biasa ada 3 gilingan. Ya, ini gue pakai yang paling halus ada di nomor 1. Yang sedang atau medium ini ada di nomor 5. Yang paling kasar ini ada di nomor 9. Maksudnya 9 ini adalah ketika sudah diputar ke 8, diputar lagi sampai ke 0. Gitu ya, itu gue anggapnya itu 9 ya. Dan ini gilingannya gue giling dari yang paling kasar dulu ya, habis itu gue bersihin, jadi gue pastikan ini tidak ada gilingan yang tercampur dari masing-masing grind size nya. Oke, sekarang kita lihat dulu ke yang paling kasar ya. Oke, tuang aja. Nah ini ya, seperti biasa generalnya dulu, silahkan teman-teman lihat. Oke, nah ini tengahnya gue bolongin. Sip. Nah tuh teman-teman lihat,
Nah ini menurut gua teman-teman ya, memang fansnya ini ada lah ya, kelihatan tuh ya yang nempel di jari gua masih ada. Tetapi ini gue coba untuk ke cold brew ya, sudah gue coba juga. Terus untuk French press segala macam gitu ya, ini rasanya itu kurang lebih hampir mirip lah dengan kalau kita bilang varian yang paling tinggi itu Easy Presso yang K Ultra ya. Menurut gua rasanya ini benar-benar menyerupai banget lah tuh ya. Nih teman-teman lihat yang terakhir tuh. Oke. Nah, habis ini gue mau langsung lanjut ke grind size yang nomor 5. Oke, ini yang grind size nomor 5. Langsung kita tuang. Ratakan dulu. Nah, silakan teman-teman lihat. Oke. Ya, sekarang tengahnya gue bolongin. Nah ini gue coba beberapa kali untuk V60 gitu ya, memang agak lebih lama brewing time-nya. Jadi gue tuh merasa idealnya kalau buat V60 ya, ini nih ada sekitar di nomor 5,5 sampai 6 atau 7 masih oke lah. Tuh ya kayak gini. Kalau dilihat fines-nya masih ada nggak? Kalau menurut gue ini bukan fines, ini lebih ke arah memang partikel yang lebih kecil. Nah, teman-teman kemarin ada yang bilang, "Loh Bang, itu fines-nya ada kok." Nah, gini, buat gue kategori fines itu teman-teman lihat nih. Nih yang ada di pinggir sini. Nah, nih. Ini menurut gue fines nih. Jadi benar-benar halus banget. Partikelnya tuh kecil-kecil dan itu dia nanti bisa bikin mampet hasil seduhan teman-teman. Gitu, ya. Nah ini yang nomor 5 sudah. Habis ini gua langsung lanjut ke grind size yang paling halus, itu nomor 1. Oke, ini yang nomor 1 ya, gua ratain. Nah tuh teman-teman lihat, bisa buat espresso nggak? Bisa. Ini nih, nah balik lagi nih teman-teman nih, tuh lihat ini nih Turkish tuh, karena ini lihat ya tangan gua nggak ada apa-apa nih, gua tempel tuh, yang nempel dikit banget ya. Ini buat Turkish. Nah buat espresso bisa nggak? Udah pasti bisa gitu. Ini karena ini kalau buat di espresso sih benar-benar pasti mampet nih, pasti akan mampet. Kemarin sudah gue coba juga dengan mesin Guerrero TBK 04, hasilnya aman banget teman-teman, bagus. Oh ya, ini yang nomor 1 dengan catatan grinder itu sudah gue kalibrasi ulang ya, jadi udah gue set lagi burnya. Ketika di 0 itu burnya tidak bisa bergerak, jadi antara inner bur dan outer bur itu sudah menempel. Nah sudah, kalau teman-teman masih belum jelas gitu ya untuk grind size, silahkan dimundurin aja videonya, terus teman-teman perhatiin baik-baik. Oke, habis ini langsung aja gue lanjut ke tapak atas untuk masuk ke kesimpulan. Oke, lanjut. Oke guys, gimana tadi setelah lihat? Ya, dari yang paling kasar, sedang ke halus, silahkan teman-teman nilai sendiri aja. Dan kalau misalkan masih belum kelihatan jelas, videonya dimundurin aja, diperhatikan baik-baik. Oke, sekarang masuk ke pendapat pribadi gue mengenai konsistensi gilingannya. Nah, dari ketiga series ya, gue ngomong dari K Ultra, ZP6S, sama J series ya. Ini memang sesuai dengan harganya lah. Ya, kalau kita bilang yang ZP6S ini, gue merasa ini memang ada upgrade dari yang J series itu, lumayan jauh upgrade-nya. Ya, terutama yang di medium, di grind size yang medium, itu gue ngerasa bedanya signifikan banget lah. Karena gue sudah coba bandingkan, memang jauh lebih konsisten yang ZP6S ini. Tapi kalau yang sama K Ultra ini balik lagi, dia ada peningkatan juga. Ya, jadi bukan sekedar kayak gimmick dong, oh cuma dibedain bagian bodinya aja, enggak teman-teman ya. Jadi memang beda banget. Walaupun dari yang J series sama ZP6S ini dia tuh masih sama-sama 6 axis, tapi gue lihat dari bentuk burnya itu berbeda teman-teman. Ya, benar-benar beda banget. Kalau teman-teman mau mungkin penasaran bedanya apa Bang, silahkan teman-teman nonton dulu aja yang review J series, ada di sebelah sini. Ya itu teman-teman cek aja.
Oke, terus yang berikutnya, dengan harga segini udah bisa dapetin konsistensi gilingan seperti ini, menurut gua value for money itu dapat banget. Ya, jadi mungkin di sini buat teman-teman yang masih galau, aduh mau cari grinder itu grinder manual yang bisa dari Turkish sampai teman-teman mau yang paling kasar buat cold brew dengan budget di bawah 3 juta, menurut gua teman-teman worth it banget lah untuk beli EasyPresso ZP6S ini gitu, karena dari segi build quality-nya ini nggak usah diragukan, udah bener-bener bagus, sekali pegang teman-teman akan tahu seperti apa kualitasnya. Terus untuk bersihinnya gampang, untuk ganti grind cc pun gampang ya, buat kalibrasi ulangnya pun gampang banget. Jadi bisa dikatakan grinder ini nih buat teman-teman mungkin yang baru belajar nyeduh gitu ya, atau lagi suka ngulik di rumah, menurut gue ini salah satu investasi awal yang sangat oke lah. Dengan harga nggak sampai 3 juta, tapi teman-teman dapat kualitas build quality grinder seperti ini dan konsistensi gilingannya tuh yang bagus. Oke, nah terus pertanyaannya, bang kelemahannya apa gitu ya? Kalau misalkan ngomong kelemahan, ini menurut gue memang dia dari segi grind size ini cuma mentok sampai 10 lah ya, sampai 10 atau di teman-teman udah putar yang paling kasar terus teman-teman putar lagi sampai angka 1 ya. Tapi balik lagi dari angka 0 sampai ke angka 10-nya ini nih sebenarnya tuh apa ya, bisa mencakup semua brewing method lah. Tetapi memang kalau misalkan kita bicara dengan micro adjustment ya gitu ya, gue merasa kalau buat espresso ya, kita ngomong buat espresso ini nih teman-teman bisa ngulik lebih banyak tuh kalau pakai yang si J series gitu, karena dia pergantian per kliknya itu kayak gue udah coba ukur lebih apa ya, lebih banyak range-nya lah kalau misalnya teman-teman pakai yang J series, yang mana itu memang budgetnya lebih rendah lagi, di bawah 2 juta seharusnya. Tapi kalau teman-teman di sini mungkin mau fokusnya lebih ke manual brew, menurut gua ZP6S ini boleh teman-teman pertimbangkan lah, atau boleh teman-teman adu dengan grinder yang mungkin let's say harganya 1 juta di atasnya dia lah. Ya, 1 juta di atasnya dia tapi dengan brand yang berbeda teman-teman. Kalau brand yang sama ya udah pasti teman-teman langsung naik aja ke K Ultra gitu ya. Jadi menurut gue buat teman-teman kalau misalnya mungkin lagi cari-cari grinder dengan budget yang sesuai ini, boleh teman-teman pertimbangkan banget. Atau teman-teman masih penasaran mau langsung cobain alatnya, grindernya, teman-teman langsung mampir ke workshopnya The Biji Kopi aja ya. Teman-teman cek di Google Maps harusnya sudah ada, dia ada di Jakarta, itu ada di Jati Bening kalau tidak salah ya. Nah mungkin buat teman-teman di sini yang sudah pakai grinder EasyPresso ZP6S ini dan punya pendapat atau tips and trick, silahkan tulis di kolom komentar biar teman-teman yang lain yang lagi cari grinder ini bisa terbantu juga. Nah buat teman-teman nanti kalau misalnya mau beli grinder ini atau alat seduh rekomendasi dari gua, mulai dari espresso grinder, manual grinder, electric grinder, dripper, teko, apapun itu, teman-teman langsung cek link di deskripsi aja, atau teman-teman langsung cek di fitur YouTube Shopping ada di sebelah sini. Nanti teman-teman ketika klik itu sudah ada barang yang gua rekomendasikan, ketika teman-teman beli itu langsung di redirect ke Shopee. Nah balik lagi sampai bulan Februari pertengahan kalau tidak salah ini promonya lagi gede banget, teman-teman langsung cek aja. Oke, kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan mengenai grinder ini silahkan tulis di kolom komentar. Nah kalau teman-teman punya tips buat next kayaknya tuh serunya gue bahas video mengenai apa, tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.